Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Putri Azhara dengan NIM 2487028 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Peran Pendidikan Jasmani dalam Mewujudkan Generasi Sehat dan Berkarakter. Dilatar belakangi dengan pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Eh, dengan SDGs yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas, menekankan pentingnya akses pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi semua orang. Dalam konteks sekolah, pendidikan jasmani atau penjas yang biasa disebut dengan penjas tidak hanya fokus pada aktivitas fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk kebiasaan hidup sehat, karakter moral, disiplin, dan kemampuan sosialnya. Namun peran penjas seringkali belum dimaksimalkan karena keterbatasan fasilitas, peralatan, atau pemahaman siswa mengenai pentingnya aktivitas fisik terstruktur. Selanjutnya ada pertanyaan mendasar. Bagaimana sih peran pendidikan jasmani dalam mendukung pencapaian SDG 4, khususnya dalam membentuk peserta didik yang sehat, aktif, dan berkarakter? Selanjutnya ada tujuan penulisan artikel. Yang pertama itu menjelaskan hubungan antara SDG 4 dan pendidikan jasmani. Yang kedua, mendeskripsikan peran penjas dalam kesehatan fisik, mental, sosial, dan pembentukan karakter peserta didik. Yang keempat, menganalisis bagaimana cara penjas dapat mendukung terciptanya pendidikan inklusif dan berkualitas. Yang keempat, memberikan rekomendasi penguatan peran penjas agar lebih efektif dalam mencapai tujuan SDG 4. Selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama itu ada penjas dan penguatan kesehatan fisik. Poin pertama itu ada meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru. Aktivitas fisik dalam penjas seperti berlari, senam, lompat, atau permainan olahraga membantu melatih sistem jantung dan paru-paru. Ketika siswa bergerak aktif, aliran oksigen ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar sehingga daya tahan tubuh meningkat. Kebugaran jantung dan paru-paru yang baik juga membuat siswa tidak mudah lelah saat beraktivitas di sekolahnya. Yang poin kedua ada memperkuat otot dan tulang. Latihan seperti push up, squat, berlari, maupun aktivitas permainan membantu memperkuat otot dan meningkatkan kepadatan tulang. Pada usia sekolah, pertumbuhan tulang sedang berada di masa terbaik, sehingga aktivitas fisik yang teratur membantu mencegah masalah seperti tulang lemah atau risiko cedera. Ototnya juga mendukung postur tubuh yang lebih baik. Yang poin ketiga ada menurunkan risiko obesitas dan penyakit kronis. Itu gerak aktif membuat tubuh membakar kalori lebih banyak sehingga dapat mencegah kelebihan berat badan. Selain itu, kebiasaan bergerak sejak kecil menurunkan risiko penyakit kronis di masa depan seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung lainnya. Penjas juga membantu siswa membentuk gaya hidup sehat lebih awal. Poin keempat ada meningkatkan koordinasi dan kemampuan motorik dasar. Kegiatan seperti menangkap bola, berlari zigzag, melompat, atau melakukan permainan tradisional melatih koordinasi tangan dan mata, keseimbangan, dan kelincahan. Kemampuan motorik ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari dan menjadi dasar untuk menguasai berbagai jenis olahraga. Poin kelima ada membantu siswa fokus dan konsentrasi saat belajar akademik. Setelah bergerak atau melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas fisik, aliran darah ke otak meningkat sehingga siswa lebih mudah berkonsentrasi.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak yang rutin berolahraga memiliki kemampuan memori, fokus, dan pengendalian diri yang lebih baik. Dengan kata lain, penjas dapat mendukung prestasi akademik, bukan bukan mengganggu. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu penjas dan kesehatan mental. Yaitu maksudnya itu pendidikan jasmani tidak hanya bermanfaat bagi kondisi fisik siswa saja, tetapi juga sangat penting untuk kesehatan mental. Melalui aktivitas fisik, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang membantu meningkatkan suasana hati dan membuat siswa merasa lebih rileks. Kegiatan penjas juga efektif dalam mengurangi stres, kecemasan, dan kejenuhan yang muncul akibat tekanan belajar yang sangat kuat di kelas. Selain itu, saat siswa berhasil melakukan gerakan atau mengikuti permainan dengan baik, rasa percaya diri mereka itu meningkat. Penjas juga memberikan ruang bagi siswa untuk mencoba hal baru, bekerja sama, dan berani mengambil peran dalam kelompok. Tidak hanya itu, pembelajaran Penjas juga melatih disiplin diri karena siswa harus mengikuti aturan, instruksi, dan alur latihan dengan tertib. Lanjut ke materi ketiga, yaitu penjas dan pembentukan karakter. Yang pertama ada poin sportivitas, yaitu pembelajaran penjas mengajarkan siswa menerima kemenangan dengan rendah hati dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Siswa juga belajar menghargai lawan, mematuhi aturan permainan, dan menjunjung nilai keadilan. Poin kedua yaitu kerja sama tim. Banyak kegiatan penjas dilakukan dalam bentuk permainan kelompok atau tim. Siswa belajar untuk saling membantu, menyusun strategi, dan mencapai tujuan bersama. Nilai ini sangat sangat menumbuhkan rasa kebersamaan serta mengajarkan bahwa hasil terbaik sering muncul melalui kolaborasi, bukan usaha individu individu semata. Poin ketiga ada tanggung jawab. Siswa bertanggung jawab atas perannya dalam tim, peralatan yang digunakan, serta keselamatan diri dan teman-temannya. Kegiatan penjas sangat mengajarkan siswa untuk menyelesaikan tugas dengan konsisten dan tidak bergantung pada orang lain. Yang poin keempat ada kejujuran. Dalam permainan, siswa harus mengikuti aturan tanpa melakukan kecurangan. Situasi kompetitif menuntut siswa bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Nilai ini penting untuk membangun karakter moral yang kuat sejak usia sekolah. Yang poin kelima ada kesabaran. Tidak semua gerakan atau teknik olahraga dapat dikuasai dengan cepat. Siswa belajar sabar melalui proses latihan bertahap. Penjas mengajarkan bahwa peningkatan kemampuan membutuhkan waktu, usaha, dan ketekunan. Kesabaran ini sangat membantu siswa menghadapi tantangan dan tekanan belajar di mata pelajaran lainnya. Poin keenam ada kepemimpinan. Penjas sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin kelompok, mengatur strategi, atau memberi arahan saat permainan. Melalui pengalaman ini, siswa mengembangkan kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Materi keempat, pembahasan keempat ada penjas dalam pendidikan inklusif. Poin pertama ada aktivitas olahraga dapat dimodifikasi agar dapat diikuti siswa kebutuhan khusus. Maksudnya pembelajaran penjas sangat bersifat fleksibel sehingga guru dapat menyesuaikan jenis permainan, aturan maupun alat yang digunakan. Siswa yang berkebutuhan khusus tetap bisa terlibat melalui kegiatan yang disederhanakan, seperti menggunakan bola yang lebih ringan, lintasan yang lebih pendek, atau gerakan yang lebih mudah. Eh, Modifikasi ini memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bergerak, belajar, dan menunjukkan kemampuan masing-masing. Yang poin kedua ada memberikan akses pembelajaran fisik secara merata tanpa diskriminasi. Penjas inklusif menekankan bahwa setiap siswa berhak menerima pendidikan fisik tanpa pengecualian. Tidak ada perlakuan berbeda-beda yang menghambat siswa berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi dalam kegiatan.
Poin ketiga ada membentuk lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan mendukung interaksi sosial. Ketika seluruh siswa belajar dan bermain bersama, tercipta ruang sosial yang positif dan lebih terbuka. Panjas juga menyediakan situasi yang memungkinkan siswa saling berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, pembahasan kelima, tantangan implementasi Penjas. Poin pertama itu fasilitas olahraga sering tidak memadai. Banyak sekolah masih memiliki lapangan yang sempit, rusak, atau tidak sesuai standar untuk kegiatan penjas. Kondisi inilah yang menghambat pelaksanaan pembelajaran karena ruang gerak siswa menjadi terbatas. Poin kedua itu keterbatasan alat dan ruang gerak. Alat olahraga seperti bola, matras, atau alat permainan sering tidak mencukupi jumlah siswa. Siswa harus bergantian menggunakan alat sehingga waktu latihan menjadi kurang efektif. Poin ketiga itu kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya penjas. Banyak sekali siswa menganggap penjas hanya sebagai pelajaran, istilahnya istirahat, atau pelajaran yang tidak terlalu penting. Rendahnya pemahaman mengenai manfaat aktivitas fisik membuat siswa kurang antusias saat mengikuti pembelajaran. Yang keempat ada variasi pembelajaran masih kurang kreatif. Seberapa guru masih menggunakan metode yang sama berulang-ulang sehingga pelajaran terasa monoton. Kurangnya variasi aktivitas membuat siswa cepat bosan dan kurang termotivasi. Yang poin kelima, perlu perlu peningkatan kompetensi guru dalam pengelolaan kelas olahraga. Guru maksudnya itu guru penjas dituntut mampu mengelola kelas yang dinamis, aktif dan berisiko tinggi. Namun tidak semua guru memiliki keterampilan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari pembahasan yang lima tadi. Pendidikan jasmani merupakan komponen penting dalam mencapai SDG 4 karena tidak hanya mengembangkan aspek fisik, tetapi juga kesehatan mental, karakter, dan keterampilan sosial siswa. Penjas memberikan kontribusi besar terhadap kualitas pendidikan secara menyeluruh dan mendukung pembentukan generasi yang sehat, aktif, serta berkarakter kuat. Saran atau rekomendasinya yang pertama itu peningkatan fasilitas dan peralatan olahraga secara bertahap. Yang kedua, pengembangan metode pembelajaran penjas yang kreatif dan sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga itu pelatihan bagi guru penjas untuk meningkatkan kompetensi dalam pengajaran karakter dan inklusif. Yang keempat, penerapan program hidup sehat seperti senam pagi atau kampanye gerak 60 menit sehari. Yang kelima, ada kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menanamkan gaya hidup aktif. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.